Setelah Liner membuat kontrak bersama kuda langit dengan pada akhirnya memutuskan untuk pergi melesat ke langit. Kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Xiao Chen berada, yang mana setelah berpisah dengan kera raksasa tangan 4, Xiao Chen pun terus mengkanjutkan perjalanannya di pulau tak berpenghuni ini. Saat dia kali ini melewati tumpukan tulang di setiap penjuru jalan dan secara kebetulan menemukan sebuah kristal merah tampak seperti permata, menyebabkannya pun segera mengambilnya dan mencoba untuk mengamatinya. Menemukan kristal merah itu mengandung energi murni di dalamnya, membuat Xiao Chen pun yang mengetahuinya spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan bertanya-tanya mengenai kristal merah ini yang apakah merupakan inti monster. Namun memikirkan hal ini, Xiao Chen pun memilih untuk menghilangkannya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk menyerap energi murni yang terkandung di dalam kristal merah itu. Saat segera mengaktifkan metode pelatihan ki rahasianya, ia pun menyerap energi murni di kristal merah itu yang segera masuk ke dalam tubuhnya. Dengan ketika energi murni itu terus memasuki tubuhnya, itu pun menunjukkan tanda-tanda habis, dan pada saat energi murni terakhir memasuki tubuh Xiao Chen, kristal merah itu pun yang semula menunjukkan kilau cerahnya kini telah menjadi kusam, sebelum pada akhirnya itu pun hancur menjadi debu. Menyebabkan Xiao Chen pun yang melihatnya spontan menunjukkan kebingungannya dengan merasa kurang puas dirinya hanya menyerap sejumlah kecil energi murni di dalam kristal merah itu yang ditujukannya untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dengan kali ini ia pun tak maju mengikuti rute ke pedalaman pulau, melainkan hanya berpindah beberapa mil jauhnya dari habitat kera raksasa tangan 4, lebih tepatnya di sebuah tebing batu dekat dengan garis batas wilayah naga tirani, dan memilih untuk bermeditasi dengan tenang di sana, memulihkan kondisi serta luka-luka di tubuhnya. Namun tepat ketika Xiao Chen baru saja memasuki mode pemulihannya ini, tanpa diduga lolongan serigala pun tiba-tiba terdengar dari arah kejauhan hutan gunung di belakangnya, disertai juga dengan teriakan binatang buas lainnya. Pada awalnya Xiao Chen yang mendengarnya pun tak berniat sedikit pun untuk memperdulikannya, mengingat dia tahu serigala itu merupakan binatang lemah dibandingkan dengan binatang buas lain yang ada di pulau ini. Tetapi dikarenakan auman keras binatang buas lainnya terdengar setelahnya, tampak seperti auman harimau singa dan kera yang dari situasinya sedang melakukan perbuatan tawan besar-besaran, Xiao Chen pun memilih untuk menghentikan mode meditasi pemulihan tubuhnya dan memutuskan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga buahnya pun tanpa basa-basi bergegas melesat ke arah hutan. Dengan ketika Xiao Chen tiba di sana, ia pun mendapati pertempuran besar antar binatang buas sedang terjadi. Dengan kali ini ia dapat melihat sebagian besar wilayah hutan ditutupi oleh bangkai binatang buas serta bau darah yang menyengat tersebar di mana-mana. Setelah sejenak mengamati situasi mengerikan ini, Xiao Chen pun akhirnya mendapati bahwa pertempuran antar binatang buas ini disebabkan oleh mereka yang berjuang untuk memasuki sebuah gua kuno, ditandai dengan banyak binatang buas itu yang mokat terkapar di TKP depan pintu gua. Tetapi di balik situasi mengerikan pembantaian binatang buas ini, ada seekor binatang buas yang masih hidup. Saat itu ternyata pemenang utama dalam pertempuran antar binatang buas ini, yaitu seekor binatang buas serigala surgawi, memiliki penampilan sepasang sayap di punggungnya dengan mata tiganya, sehingga bisa selamat dari situasi pertempuran antar banyak binatang buas ini, membuktikan betapa OP dan tangguhnya serigala surgawi itu. Oleh sebab itu, setelah berhasil memenangkan pertempuran besar antar binatang buas ini, serigala surgawi itu pun mencoba memasuki TKP gua kuno dengan mendorong batu yang menghalangi pintu gua. Tetapi tepat ketika serigala surgawi itu hendak akan memasuki gua, ia pun spontan menghentikan langkah kakinya dan tiba-tiba melesatkan tatapannya ke suatu arah yang ternyata itu mengarah ke TKP persembunyian Xiao Chen saat ini berada. Sehingga buahnya pun yang tampak marah akan kehadirannya segera memunculkan aura mengerikan di tubuhnya yang langsung menyebar di sekitarnya, sebelum kemudian tanpa basa-basi melesat menyerang ke arah Xiao Chen, menyebabkan Xiao Chen pun yang melihatnya mencoba terus menghindarinya dan kemudian meluncurkan serangan balik berupa tendangan keras kakinya yang menghujam tubuh serigala surgawi itu, sehingga buahnya pun segera terpental mundur. Tetapi demikian di bawah serangan Xiao Chen, serigala surgawi itu pun masih tetap menunjukkan ketangguhannya dengan tak menunjukkan kesuramannya atau tanda-tanda surya sedikit pun, melainkan ia segera memunculkan aura cahaya biru yang tampak sangat badas dari tubuhnya dan sekali lagi menyerang ke arah Xiao Chen.
Namun tepat ketika serigala surgawi itu beberapa jengkal akan mendekati Xiao Chen, tanpa diduga aura cahaya biru badas di tubuhnya pun tiba-tiba menghilang, diikuti juga dengan tubuhnya yang secara mengejutkan mokat jatuh gubrak di tanah, menyebabkan Xiao Chen pun yang melihatnya spontan menunjukkan kebingungannya di balik raut wajah bengongnya dengan tak tahu menahu mengenai gerangan apa yang sebenarnya terjadi pada serigala surgawi itu. Sebelum kemudian ia pun membuang semua kebingungannya ini dan memutuskan untuk berjalan memasuki gua kuno bertujuan mencari tahu mengenai gerangan rahasia apa yang tersimpan di dalamnya, sampai-sampai membuat para binatang buas melakukan pertempuran besar-besaran untuk memperebutkannya. Dengan ketika memasukinya, Xiao Chen pun dapat melihat sebuah kerangka besar yang terbuat dari tulang. Saat itu seharusnya merupakan sisa-sisa kerangka dari seekor naga yang sangat mirip dengan ras naga saber dari catatan buku kuno. Namun ketika Xiao Chen masih mengamati kerangka naga ini, ia pun menemukan cahaya terlihat di kedalaman gua yang ternyata itu secara mengejutkan sebenarnya merupakan kristal naga. Bahkan kegelapan di dalam gua kuno ini pun tak mampu menutupi sinar yang dihasilkan dari kristal naga. Saat itu terus berkilau memancarkan cahaya mulianya tanpa seperti secerca cahaya surgawinya, sehingga bisa dipastikan kristal naga ini merupakan benda yang sangat langka, memiliki kualitas terbilang tinggi dari berbagai kristal lainnya. Serta dengan demikian, hal inilah yang mengakibatkan banyak binatang buas saling melakukan buaku hantam hanya karena ingin memasuki gua kuno ini dengan tujuan mendapatkan kristal naga di dalamnya. Setelah Xiao Chen memikirkan hal ini dan merasa kristal naga itu sangat berguna untuknya, ia pun tanpa basa-basi segera mengambilnya dengan membungkusnya menggunakan pakaiannya dan secepatnya memutuskan untuk bergegas melesat pergi meninggalkan gua kuno kembali ke TKP tebing tempat meditasi pemulihan tubuhnya sebelumnya. Mengingat dia tahu jika dirinya tak bergegas mengambil langkah kabur ini, dapat dipastikan ia akan menjadi incaran para binatang buas lainnya yang kemungkinan saja akan berdatangan lagi ke TKP gua kuno. Dengan ketika Xiao Chen sampai ke TKP meditasinya itu, tak lama kemudian pasca ia baru saja duduk, raungan banyak binatang buas pun terdengar lagi di TKP gua kuno. Dan ketika Xiao Chen melesatkan tatapannya ke arah sana, ia pun dapat melihat beberapa binatang buas datang ke sana, yang diantaranya merupakan serigala surgawi, memiliki tubuh dua kali lebih besar dari yang dilawan Xiao Chen sebelumnya. Diikuti banyak suara raungan keras binatang buas yang terus-menerus dilontarkan di sana. Saat setelah suara raungan itu akhirnya mereda, Xiao Chen pun memutuskan untuk mengunboxing kristal naganya di sebuah gua yang langsung disegelnya. Mengantisipasi agar tak ada orang secara tengil mengganggunya, dengan segera mengaktifkan teknik pelatihan ki rahasianya. Sambil memegang kristal naga di kedua tangannya, ia pun mulai menyerap energi murni esensi naga di dalam kristal naga itu. Saat itu pun terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Xiao Chen tanpa henti, sehingga setelah satu malam penyerapan ini terus berlangsung. Kristal naga itu pun menyusul lebih dari setengah, sampai akhirnya berkurang menjadi seukuran telapak tangan pada siang hari, dan tubuh Xiao Chen pun kali ini telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya warna-warni. Hanya sampai titik ini, Xiao Chen pun mengakhiri mode penyerapannya dengan dapat merasakan peningkatan luar biasa pada titik akupuntur di kedua kakinya. Oleh sebab itu mengetahui hal ini, Xiao Chen pun spontan menunjukkan rasa girangnya saat ia tak menyangka kristal naga itu nyatanya sangatlah berguna untuknya. Sebelum kemudian ia pun memilih memanfaatkan kesempatan ini untuk menglanjutkan pemulihan kondisi luka-luka di tubuhnya. Dengan singkat cerita 2 hari telah berlalu, kondisi tubuh Xiao Chen pun dalam keadaan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga buahnya pun memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya, terutama mengamati gerangan apa sebenarnya yang dilakukan Lin Er. Dengan kali ini ia pun melewati sebuah hutan primitif, menghindari berbagai jenis binatang aneh, dan akhirnya kembali ke zona terluar pulau tempat dia pertama kali membangun rumah bambu hijau yang nyatanya kali ini sudah diinvasi oleh Lin Er. Namun ketika sampai di TKP rumah bambu hijau itu, Xiao Chen pun sama sekali tak melihat batang hidung dari Lin Er, sehingga buahnya pun mulai terus mencarinya dengan berputar-putar di sekitar area ini sebelum tiba-tiba memusatkan pandangannya di kedalaman hutan yang jaraknya 100 meter dari danau, dan terkejut menemukan ada 5 rumah bambu yang baru dibangun di sana. Selain itu, yang membuat Xiao Chen terkejut adalah ia menemukan ada sesosok manusia di antara 5 rumah bambu itu terpampang di sana dengan memiliki penampilan seorang pria muda berambut coklat berperawakan tinggi di balik raut wajah jahatnya, menyebabkan Xiao Chen pun yang melihatnya bertanya-tanya mengenai gerangan siapakah sebenarnya pria muda ini. Namun ketika Xiao Chen masih bertanya-tanya akan hal ini,
Tak lama kemudian dua sosok manusia yang ternyata pria dan wanita pun tiba-tiba berlari secara cepat ke arah TKP pria muda berambut coklat itu sebelum kemudian membungkuk memberikan salam penghormatan padanya, menyebabkan si pria muda berambut coklat itu pun yang melihatnya memilih untuk mengabaikannya dan menanyakan pada keduanya mengenai mereka yang apakah menemukan tanda-tanda jejak sebuah kapal. Saat keduanya pun mengungkapkan bahwa mereka tak menemukan satu kapal pun di lautan, menyebabkan pria muda berambut coklat itu pun yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan merasakan kejanggalan lautan yang jelas sekali menjadi setenang ini dan tak adanya kekuatan misterius menghalangi mereka. Sehingga buahnya pun bertanya-tanya mengenai kelompok orang yang disebutkannya yang apakah telah menabrak seekor naga ganas. Memikirkan hal ini, pria muda berambut coklat itu pun memilih untuk mengabaikannya sebelum kemudian tatapannya pun melesat ke arah seorang wanita bersama kuda langitnya dan memuji akan kecantikan dan kemolekannya yang dapat menjadi pawang si kuda langit itu. Dengan ketika Xiao Chen yang kali ini terus mengamati si wanita bersama kuda langit itu, ia pun spontan terkejut menemukan wanita itu adalah Lin Er. Sehingga buahnya pun dapat menebak kemungkinan dengan kecantikannya itu, ia pun sebenarnya memanfaatkannya untuk mendapatkan bala bantuan dari si pria muda berambut coklat. Menyebabkan Xiao Chen pun yang mengetahuinya kali ini dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu segera berlari ke pedalaman pulau ataukah menunggu kesempatan untuk membantai kelompok si pria berambut coklat.